suasana yang penuh dengan sukacita. Mengapa? Hari ini, tepat Minggu 29 Maret 2020, kita boleh bersama-sama telah memasuki di Minggu Prapaskah yang kelima. Dan bagi saudara yang menyaksikan video ini juga, mari kita bersama-sama saya mengajak sebelum kita melihat lebih jauh firman Tuhan yang hendak disampaikan, mari kita mohon pimpinan Roh Kudus di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang di surga, Maha Kasih, Allah yang menghidupkan, Allah yang menjadi kekuatan kami. Kami mengucap syukur kepadamu ya Allah Bapa di surga. Kami boleh merayakan Minggu Prapaskah yang kelima. Dan di kesempatan berbahagia ini Tuhan, kami juga akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan mempersiapkan setiap kami agar firman kebenaran Tuhan yang ketika kami dengarnya, kami dengan sukacita juga dapat merespon setiap ajakan firman Tuhan itu, agar firman Tuhan boleh berbuah di dalam kehidupan kami. Pakailah hamba-Mu untuk menjadi alat pemberitaan firman Tuhan. Urapi dan dayakan dia berbicara dalam kuasa, dalam kehendak-Mu, agar firman kebenaran boleh tersampaikan dengan sukacita. Berfirmanlah bagi kami ya Allah, di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, dia yang Kau kasihi sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali lagi ke Yudea. Murid-murid itu berkata kepadanya, Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana? Jawab Yesus, bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk, karena ia melihat terang dunia ini. Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk, karena terang tidak ada di dalam dirinya. Demikianlah perkataannya, dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Maka kata murid-murid itu kepadanya, Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh. Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu, Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah, aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka, berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya.
Kata Yesus kepada Marta. Saudaramu akan bangkit. Kata Marta kepadanya. Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Jawab Yesus. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta. Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia. Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya. Guru ada di sana, dan ia memanggil engkau. Mendengar itu, Maria segera bangkit, lalu pergi mendapatkan Yesus. Tetapi waktu itu, Yesus belum sampai ke dalam kampung itu. Ia masih berada di tempat Marta menjumpai dia. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya, melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masykullah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, Di manakah dia kamu baringkan? Jawab mereka. Tuhan, marilah dan lihatlah. Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, Lihatlah, betapa kasihnya kepadanya. tetapi beberapa orang di antaranya berkata, Ia yang memelaikan mata orang buta. Tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati? Maka masykullah pula hati Yesus, lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus. Angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus. Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, Bukalah kain-kain itu, dan biarkan ia pergi. banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus percaya kepadanya. Puji Tuhan, saudara-saudara, kita sudah membaca firman Tuhan. Barangkali saudara di rumah juga sudah membuka bacaan firman Tuhan, yakni Yehezkiel, Mazmur, demikian juga Roma. Dan tadi kita barusan mendengar juga firman Tuhan di dalam kitab Injil menurut Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai ayat yang ke-45. Firman Tuhan menyapa kita, percaya Allah yang membangkitkan. Saudara-saudara, kalau kita bicara soal percaya Allah yang membangkitkan, mengapa ini begitu dan sangat penting? Begini saudara, mari kita bicara soal kehidupan manusia. Kita bicara soal realita hidup manusia. Jadi kenyataan kehidupan manusia itu begini saudara.
manusia tidak pernah lepas dari apa yang namanya penderitaan. Jadi kalau saat ini saudara ada dalam satu keadaan yang penuh dengan penderitaan sekalipun, saya katakan, manusia tidak pernah lepas dari apa yang namanya penderitaan. Mungkin skalanya bisa berbeda. Satu masa ke masa yang lain, satu zaman ke zaman yang lain, model bentuk penderitaan itu bisa berbeda satu dengan yang lain. Tetapi saya katakan bahwa manusia tidak akan pernah lepas dari yang namanya penderitaan. Nah, tetapi yang menarik begini saudara, kenyataan bahwa manusia tidak ada yang bisa lepas dari berbagai penderitaan. Namun sayangnya, tidak semua orang memiliki kemampuan untuk menghadapinya. Itu masalah. Tidak semua orang. Tidak semua orang itu dapat merespon penderitaan itu dengan tepat. Ketika menghadapi satu penderitaan yang begitu berat, persoalan yang begitu berat, yang mendatangkan penderitaan, yang harus ditanggung, apa yang terjadi? Terkadang itu justru menimbulkan sikap pesimis. Saudara pernah pesimis? Saya pernah. Saudara juga pasti pernah. Bahkan saking hebatnya penderitaan saudara, orang menjadi frustrasi. Coba saudara perhatikan di jalan-jalannya. Kita lihat orang sibuk ini itu, ya, sudah pakai masker satu nggak cukup, harus pakai perlu ini itu dan macam-macam. Bahkan semua sudah tersedia pun masih bingung. Frustrasi. Lalu akhirnya tidak berdaya. Karena berbagai penderitaan dan bahkan semuanya itu dapat mendatangkan duka cita. Melalui firman Tuhan ini, saya mengajak kita semua untuk belajar dari firman Tuhan agar percaya Allah yang membangkitkan itu nyata dalam kehidupan kita. Firman Tuhan leksionari sudah kita baca dan sudah kita persiapkan masing-masing. Saudara mempersiapkan di rumah, saya mempersiapkan untuk menyampaikan kepada saudara. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini saudara, saya ingin berbicara soal realita. Tadi sudah saya katakan di awal. Nah, saya bicara lebih spesifik lagi. Kita bicara soal realita orang-orang Israel ketika menghadapi yang namanya pembuangan di Babel. Ingat saudara, ternyata bangsa Israel yang adalah bangsa umat pilihan Allah. Bayangkan saudara, dalam catatan kitab Yehezkiel bunyinya mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering, pengharapan kami sudah lenyap, kami sudah hilang. Coba saudara bayangkan, tulang-tulang kering, pengharapan lenyap, kami hilang. Pasti kita akan mengatakan pernyataan ini, apa yang disampaikan oleh kitab Yehezkiel, ingin mengatakan kepada kita bahwa orang-orang Israel ketika itu mereka ada dalam keputusasaan yang begitu luar biasa. Ada satu keadaan yang menjadi beban dalam kehidupan Israel. Bukan hanya soal mereka kalah perang, tetapi ketika mereka ada dalam satu keadaan pembuangan, mereka menderita secara fisik. Dan semakin dalam penderitaan itu ketika mereka mendengar bait Allah hancur. Padahal bagi Israel, bait Allah itu adalah kebanggaan. Bait Allah itu adalah pusat kehidupan keagamaan yang begitu utama dan begitu penting. Tinggal poin-poin.
betapa hancurnya kehidupan mereka. Mereka merasa sebagai umat yang tidak lagi berdaya, tidak punya posisi yang menguntungkan, baik secara politik, secara ekonomi, secara spiritual, keagamaan. Mereka tidak berdaya. Tetapi begitu luar biasa dan jemaat kekasih Tuhan. Justru ketika Israel berada pada titik terendah dalam kehidupan mereka sebagai umat pilihan Allah, mereka berada pada titik terendah. Justru pada saat itu Allah hadir, Allah memberikan pertolongan, Allah meneguhkan semangat mereka. Allah menunjukkan kemurahannya, belas kasihannya. Allah membangkitkan harapan mereka yang tadinya sudah lenyap, sehingga tulang-tulang yang sudah kering dan berserakan dibangkitkan lagi, sehingga menjadi hidup kembali. Dan kasih dan kemurahan Allah itu jugalah yang seharusnya disambut oleh setiap orang, saudara dan saya. Bagaimana kita menyambut itu? Di Minggu Prapaskah ini juga kita harus melihatnya sebagai kesempatan kita menyambutnya di dalam sikap pertobatan, taat kepada Allah. Artinya firman Tuhan juga mengajak kepada setiap saudara dan saya, saudara yang hari ini berada di rumah, yang menyaksikan firman Tuhan ini, yang membuka Alkitab, yang membacanya, mengajak kepada kita untuk kembali bangkit dari keterpurukan penyakit yang mewabah saat ini, corona, yang sudah menghancurkan berbagai sendi-sendi kehidupan. Ada rasa takut yang begitu luar biasa. Sudah bayangkan, coba kita lihat di tayangan TV, ada tidak berdaya luar biasa. Ketika ada seorang anggota keluarga yang terkena penyakit atau virus corona ini, saudara, yang lain bagaimana? Yang lain bukan bisa mendekat, tetapi menjauh, meratap, menangis. Ada satu keadaan yang betul-betul menarik kita pada titik terendah. Tetapi firman Tuhan yang luar biasa yang mengangkat kita, mengangkat setinggi mungkin. Dan itu datang dari Allah. Penderitaan bukan hanya selalu atau selamanya menghadirkan sisi-sisi kelam dalam kehidupan kita. Itu sudah pasti kita rasakan dan kita alami. Tetapi di balik penderitaan itu, kita sedang menantikan ada kuasa Allah yang Allah persiapkan, ada rencana Tuhan yang Tuhan persiapkan. Tulang-tulang kering dan berserakan itu dibangkitkan sehingga hidup kembali menjadi kehidupan yang berkenan kepada Allah. Saudara-saudara kekasih Tuhan, berdasarkan kasih Allah itulah kita diajak untuk bangkit. Apa yang harus kita nyatakan? Berpikir positif, menata hidup. Kalau dulu kehidupan kita adalah hidup yang mengalir begitu saja, sekarang ternyata betapa pentingnya kehidupan kita adalah hidup yang ditata. Makan, cuci tangan dulu, begitu kan? Kalau kita mau terima sesuatu, kita mau merespon sesuatu, kita harus melakukan apa? Menata kembali, berpikir positif dalam kehidupan kita. Kita mulai dari mana? Kehidupan keluarga kita. Jadi kalau kita bicara soal penderitaan itu bukan hanya sesuatu yang dialami oleh komunitas yang besar, sebuah bangsa, tetapi juga dapat saja terjadi dalam kehidupan kita, lingkup-lingkup terkecil dalam lingkup kehidupan kita, keluarga. Mari kita lihat keluarga Maria dan Marta, Lazarus. Sebagaimana dalam Injil menurut Yohanes pasal 11 tadi menceritakan, ternyata keluarga kecil, Maria, Marta, ketika mereka dirundung duka cita atas kematian saudara mereka, seorang
yang mereka kasihi dan mereka sayangi. Ada satu keadaan, adalah suatu keadaan merasa kurang karena mereka berpandangan bahwa mereka punya teman, mereka punya seseorang yang dapat menolong mereka. Tetapi mereka, kenapa ketika berita itu disampaikan kepada Yesus, seolah-olah Yesus tidak mempedulikan apa yang tengah mereka alami dan mereka rasakan. Harapan-harapan mereka kemudian menjadi harapan yang sirna. Sebab orang yang mereka kasihi itu, seorang Lazarus, telah meninggal. Dan mereka berpikir barangkali kalau Yesus tidak terlambat datang di tengah-tengah kehidupan keluarga mereka, semuanya itu dapat teratasi dengan baik. Jadi kematian yang dialami oleh Lazarus telah menimbulkan rasa duka cita yang dalam bagi Maria dan juga Marta. Telah menimbulkan rasa kehilangan yang dalam kehidupan sebuah keluarga. Lazarus pasti bukan hanya sekedar seorang saudara, tetapi Lazarus juga adalah seorang yang dapat dikatakan sebagai tulang punggung keluarga. Seorang yang betul-betul dapat diandalkan di tengah-tengah kehidupan keluarga. Nah, sekarang kenyataannya Lazarus telah meninggal. Apa yang terjadi Bapak dan Ibu jemaat kekasih Tuhan? Ketika Yesus datang ke tempat di mana keluarga Maria dan Marta ada dalam satu keadaan yang penuh dengan duka cita, Yesus datang bukan pada saat Lazarus itu baru meninggal atau 1 hari setelah itu baru Yesus datang. 4 hari saudara-saudara. Apakah kemudian Maria dan Marta merasakan kehadiran Yesus itu adalah sebuah jawaban? Kita akan mengatakan tidak. Sebabnya itu mereka mengatakan, kalau seandainya Yesus datang jauh lebih cepat dari saat itu Yesus datang, mungkin saja Marta dan Maria juga mengatakan bahwa, atau memahami, atau mereka melihat bahwa Lazarus tidak mati. Tetapi Bapak dan Ibu jemaat kekasih Tuhan, suka tidak suka, Maria dan Marta telah menghadapi keadaan itu. Tetapi apa yang menjadi maksud dan pikiran Allah di dalam diri Yesus Kristus yang menyatakan karyanya, kita melihat adalah sesuatu yang sangat berbeda. Barangkali dalam pikiran Maria dan juga Marta, bahwa kehadiran Yesus itu adalah kehadiran yang sudah dianggap kehadiran yang sudah terlambat dan sudah tidak ada lagi gunanya. Tetapi bagi Yesus, apa yang ia lakukan, kehadiran dalam pandangan banyak orang lain adalah sebuah kehadiran yang penuh dengan kesia-siaan. Tetapi Yesus ingin menunjukkan bahwa ia hadir untuk menunjukkan bahwa ia berkuasa atas kematian. Dia berkuasa atas kematian, dan itu disaksikan oleh para murid dan juga banyak orang lainnya. Jadi tindakan Yesus ketika dapat memulihkan atau membangkitkan seorang Lazarus, ini bukan sekedar hanya membangkitkan seorang yang mati menjadi hidup kembali di depan banyak orang, tetapi sekaligus menjadi simbol pemulihan atas sebuah kehidupan. Kita belajar, Yesus mengajarkan kepada Maria dan Marta bahwa Yesus tidak terbelenggu oleh apapun yang kita katakan penderitaan. Ia juga tidak lari dari kenyataan yang pahit. Ia tetap hadir dalam sudut pandangnya, di dalam maksud dan kehendaknya untuk menyatakan kasih kesetiaan Allah melalui karya di mana Kristus membangkitkan seorang Lazarus. Dia mengatakan apa, saudara? Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Bagaimana dengan kita? Apakah kita tetap menyatakan sikap hidup yang percaya kepada pertolongan Tuhan yang tidak pernah terlambat, datang selalu tepat pada waktunya? Kuasanya, kuasa yang memampukan kita, kuasa yang menghidupkan kita kembali untuk mendapatkan pengharapan baru di tengah-tengah kehidupan yang penuh dengan berbagai derita. Kehadiran Yesus telah menjadi sumber kehidupan, menghadirkan pemulihan, hati yang hancur dipulihkan, mendapatkan harapan yang baru, melewati berbagai situasi yang menyedihkan,
bahkan segala penderitaan apapun yang dialami. Kita pun kembali diajak untuk melihat dan memilih bangkit dan hidup. Sebagai umat Allah, kita diajak untuk terus mempercayakan kehidupan ini kepada kuasa Allah yang mampu membangkitkan kehidupan, memberikannya, mendatangkan kekuatan, dan menghilangkan segala bentuk belenggu-belenggu dunia yang tengah kita alami saat ini. Paulus mengatakan bahwa roh yang memberi hidup adalah roh Allah yang menghidupkan dan memerdekakan. Kuasa itu melampaui segala kuasa manusia, dan kuasa itu adalah kuasa Allah yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Kuasa itu juga yang membangkitkan kehidupan umat manusia, bangkit dari keterpurukan, bangkit dari ketakutan, bangkit dari kegelisahan, dan bahkan bangkit dari kematian, sehingga kita kembali menemukan hidup yang bermakna. Saudara-saudara dikasih Tuhan, karya Allah mampu memberikan spirit, memberikan dorongan, menggerakkan, membangkitkan semangat hidup umat manusia, sehingga kehidupan yang kita jalani saat ini adalah hidup yang optimis, hidup yang terus-menerus menjadi alat dalam tangan Tuhan, menghadirkan karya-karya Allah semakin nyata. Mungkin hari esok kita tidak tahu apa yang terjadi dalam kehidupan kita, tetapi kita percaya, saudara harus percaya, ada tangan Tuhan yang kuat, yang memegang tangan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Dan hari esok, namun langkahku tegar, bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang, ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Makin teranglah perjalanan, makin tinggi aku naik, dan bebanku makin ringan, makin nampak layang-layang. Di sanalah terang abadi, tiada tangis dan keluh. Di negeri seberang pelangi, kita akan bertemu. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang.
langit kan gelap, tapi Dia yang berkasihan melindungiku tetap. Meski susah perjalanan, gelombang dunia menderu, dipimpinnya ku bertahan sampai akhir langkahku. Banyak hal tak ku pahami,